Salam perubahan. Ini sangat menarik sekali bahwa Surya Paloh menolak masuk di kabinet atau menolak kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Wah, ini ada apa begitu? Nampaknya saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh itu menganalisis kemarin itu dapat jatah menteri. Apakah ini tolak? Apakah ini tidak sesuai dengan yang diberikan menteri itu atau bagaimana? Tapi yang jelas Pak Surya Paloh ini tetap mendukung Prabowo Gibran, tapi tidak masuk dalam kabinet, ya. Artinya apa? Artinya Pak Surya Paloh mengatakan secara etika kabarnya begitu kan ya, itu tidak baik untuk bagi bangsa dan negara. Artinya Partai Nasdem tidak berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo Gibran tiba-tiba dapat menteri. Bisa saja begitu kan. Karena artinya apa? Artinya ketika kita melihat dengan seperti ini, etika politik dari Partai Nasdem sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Ini bagus loh, ini bagus. Coba kita lihat ya ini. Nasdem tolak masuk kabinet Prabowo, Gerindra buka suara. Wah, ngeri-ngeri sedap kalau sudah seperti ini. Ya, karena kekuatan dari Partai Nasdem, kekuatan dari Partai PDIP di parlemen itu sangat menjadi potensi, ya, menjadi kekuatan di pemerintahan Prabowo. Tapi kalau Prabowo tidak segan-segan, lalu kemudian PDIP dan Nasdem, ya, mereka tidak mau digoda, maka jelas ya implementasinya adalah oposisi, walaupun secara tidak langsung bahwa belum menyatakan secara oposisi. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung anak Abah ini tetap memilih ya Nasdem nantinya begitu. Karena pinter juga Partai Nasdem ini. Makanya mungkin secara hitung-hitungan politik mungkin ya buat apa gabung kepada Pak Prabowo kalau toh pada hakikatnya kena sandera seperti apa yang dilakukan oleh bersama dengan seorang Jokowi. Nah, mungkin ya. Atau jangan-jangan Kina tidak cocok menteri-menteri yang ditawarkan. Mungkin begitu. Saya memandang hal-hal kayak begituan hal yang biasa dalam dunia politik. Banyak sekali pro dan kontra soal-soal kayak begituan, ya. Coba kita baca ya beritanya, ini cukup menarik sekali begitu ketika ada pemberitaan yang cukup luar biasa ya ini. Belum pan ntar lagi ada reshuffle ya. Bisa jadi emang nggak diajak, terus bikin ini biar dibilang hebat, wait and see ya. Aja gue mah ini. Keren apanya ya? Keren apanya? Batal masuk karena tidak sesuai dengan harapan dijanjikan. Keren apanya katanya begitu. Kok saya nggak percaya? Ini komentar-komentar dari netizen ya. Dengan tidak gabungnya Partai Nasdem ya ke Kim semoga akan menjadi partai oposisi sejati. Bisa saja bahwa Anies Baswedan ya bersama Partai Nasdem ini masih konsisten bersama perubahan sehingga tidak mau bergabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Ya kenapa? Karena konsisten pada perubahan itu. Nampaknya Partai Nasdem dengan PDIP ini kompak begitu kan untuk selalu bagaimana untuk menolak ya di kabinet itu. Kata Bu Megawati ya mau masuk atau tidak ya terserah. Bahkan Surya Paloh berkali-kali menolak begitu kan ya dari kader-kadernya yang membicarakan bahwa tidak mau bergabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Entah apa yang mau di kemudian hari dimainkan. Apakah politik ini politik ngambek atau bagaimana? Tapi yang jelas bagi kami persoalan-persoalan seperti ini banyak orang bertanya-tanya begitu kan. Kenapa kok masih ngambek seperti itu? Ya dunia politik kan tidak tahu begitu kan. Ini ketika Nasdem berani mencalonkan Anies jadi presiden, di situ saya nilai mereka orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman. Ini tentang karakternya. Untuk saat ini kan mana ada kucing nggak mau sama ikan. Ini komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ini baru partai yang berjiwa demokrasi mantap. Tunggu apakah PKS, PKB dan PDIP akan mengikuti ya cara berdemokrasi yang diperlihatkan Nasdem. Ya kita tunggu saja. Karena kita tidak tahu politik panggung belakang dan panggung depan. Panggung depan mungkin akan membicarakan demi konsolidasi, demi bangsa dan negara. Kita harus bersatu, kita harus mendukung Prabowo Gibran. Tapi satu sisi di balik layar, di panggung belakangnya mungkin akan menerima saya harus menteri ini, saya harus menteri itu. Nah, semoga saja ya Partai Nasdem tetap konsisten bersama koalisi, bersama dengan visi dan misi perubahan bersama dengan Anies Baswedan. Saya apresiasi luar biasa kalau ini benar-benar terjadi, benar-benar ada begitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi karena kita tahu bahwa
politik-politik yang dimainkan saat ini begitu luar biasanya begitu kan ya, bisa saja tersandra pada kasus-kasus yang ada. Coba kita bacakan nih. Nasdem tolak kabinet ya, masuk kabinet Prabowo ya, Gerindra buka suara. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko ya menegaskan keputusan Partai Nasdem tak masuk di kabinet Prabowo Gibran. Raka Buming Raka, bukan karena tidak mendapatkan jatah kursi, bukan tidak mendapatkan kursi di kabinet, kata Dasko di kompleks parlemen. Dasko menjelaskan keputusan Nasdem tak masuk di kabinet telah disampaikan oleh Ketua Nasdem Surya Paloh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebutkan Nasdem berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tanpa harus masuk di kabinet. Jadi memang harus pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dan Ketua Umum Gerindra pada waktu itu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahwa Nasdem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo dan Gibran tetapi tidak menempatkan menterinya di kabinet Prabowo itu. Nah, lantas bagaimana? Artinya secara tidak langsung bahwa ya mungkin Pak Surya Paloh tidak mau karena secara etika politik ya memang salah masuk di kabinet itu. Kenapa kok katakan salah? Karena menjadi rival kemarin, tidak berdarah-darah ya. Tiba-tiba dapat menteri seperti menteri yang kemudian dilakukan oleh partai-partai lain ya, seperti koalisi Kim ini. Coba kita bayangkan, artinya hal-hal kayak begituan orang akan menandakan bahwa wah, ini Partai Nasdem masuk tidak ada keringat, PKB tidak ada keringat kok tiba-tiba masuk di kabinet itu. Kalau toh pada hakikatnya seperti itu, orang akan membaca yang kalah pastinya bergabung. Di tahun 2029 nanti pasti yang kalah pasti bergabung begitu kan. Hanya di media sosial saja seperti itu. Nih, sebelumnya Wakil Ketua Umum Nasdem yang Mustafa menyinggung soal etika dan kepantasan terkait keputusan Nasdem yang tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Saat ia menjelaskan posisi Nasdem yang tidak mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 membuat partainya mawas diri untuk masuk di kabinet. Oleh karena itu kata dia Nasdem lebih mendorong dan partai pendukung Prabowo dan Gibran di Pilpres untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Nah, karena itu secara etika tentu Nasdem apa istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Prabowo Gibran untuk mengisi komposisi kabinet sambungnya. Ini jelas di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung etika yang kemudian digaungkan oleh Pak Surya Paloh itu benar-benar luar biasa. Tidak omon-omon, ya, tidak omon-omon lah. Nampaknya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik ini memang jangan terlalu percaya 100% begitu kan ya. Pasti ada nuansa-nuansa di balik ini semua. Tapi ya mau bagaimana lagi, dalam konteks ini saya memandang bahwa Partai Nasdem begitu kan, Partai Nasdem masih mumpuni masalah soal-soal kayak begituan. Dalam artian ini yang menjadi cikal bakal bahwa Partai Nasdem ya sebagai contoh bahwa partai politik tidak tergoda pada kekuasaan yang ada. Ngeri kan? Jadi ini ngeri-ngeri sedap bos ya, bahwa banyak yang mengatakan Nasdem keren ya, batal masuk di kabinet Prabowo Gibran. Keren luar biasa. Kalau ini nantinya Nasdem gabung kepada kabinet Prabowo, artinya kan tidak tahan menjadi oposisi. Kan begitu logikanya, gampang-gampang aja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa di subscribe channel Khodari News ini.